Saya Najadur Rahman. Dan saya Anastasia Sihite. Kelompok kami akan membahas tentang landasan pendidikan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang landasan pendidikan, kita harus mengetahui apa itu landasan dan juga apa itu pendidikan. Landasan dapat diartikan sebagai alas dasar atau tumpuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995. Landasan dapat juga berarti pijakan atau fondasi. Dengan demikian, landasan adalah suatu alas dasar pijakan dari suatu hal yang merupakan titik tumpu dari sebuah fondasi tempat berdirinya. Sedangkan pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang meliputi potensi fisik dan bentuk cipta, rasa, maupun karya sehingga potensi tersebut menjadi nyata dan berfungsi bagi diri sendiri dan orang lain. Dari pengertian besar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan norma, aturan, tumpuan, pijakan, atau fondasi pendidikan bersifat imperatif, artinya mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut. Prinsip dasar pendidikan adalah memanusiakan manusia atau humanisasi, yang artinya lewat pendidikan manusia dapat membentuk dan membangun dirinya menjadi manusia yang utuh. Dengan demikian, tujuan pendidikan diarahkan kepada terbentuknya manusia yang berkarakter sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Oleh karena itu, proses pendidikan yang dijalani harus sesuai dengan norma-norma yang dipegang, dilakukan secara bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan harus dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga tujuannya menjadi jelas, efisien, dan efektif. Dasar pendidikan dapat berwujud ideologi negara, pandangan hidup atau ajaran-ajaran agama sesuai dengan konteks pendidikan yang dilaksanakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang kokoh akan membantu sebuah negara menjadi kuat dan maju dalam menyelenggarakan pendidikannya. Pentingnya landasan pendidikan untuk dipelajari yaitu pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Landasan pendidikan ibarat fondasi untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa tertentu. Kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan pedoman dan nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama. Jadi perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh sebagai tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, keberlangsungan negara kesatuan Indonesia secara tidak langsung menjadi tanggung jawab para generasi penerus yang duduk di berbagai tingkatan dan jenjang pendidikan, baik tingkat dasar maupun jenjang pendidikan tinggi, karena merekalah yang akan menjadi penerus lajunya perkembangan bangsa ini. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan selayaknya dilakukan secara serempak pada setiap sektor dan komponen serta dilakukan oleh berbagai pihak yang berperan dalam dunia pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat dilakukan secara adil, merata, dan berkesinambungan pada seluruh daerah di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan baik jika semua pihak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan bertanggung jawab dengan perannya. Dengan demikian, memiliki norma atau aturan pendidikan sesuai dengan undang-undang adalah wajib bagi setiap pihak untuk diberlakukan demi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dibentuk menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Pendidikan yang berkualitas tentunya akan menjadi landasan yang kuat bagi tingkatan pendidikan selanjutnya.
baik pendidikan menengah maupun tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, peserta didik sejak dari awal harus dibekali dengan norma-norma pendidikan yang membantu mereka untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut dapat diperoleh melalui aktivitas pembelajaran yang bermakna. Dan yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Landasan pendidikan adalah pedoman yang dipedomani untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu jenjang pendidikan memiliki tujuan pendidikan yang berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya. Menentukan dasar pendidikan yang kokoh akan membantu sebuah jenjang pendidikan menata dan mengelola pelaksanaan pendidikan, dan setiap pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus menjadi norma atau aturan tersebut sebagai pedoman konkret dan melaksanakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumbuhan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Asas-asas pendidikan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Asas yang pertama adalah asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Randos RMP Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ingarso Suntulodo dan Imadio Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama Ingarso Suntulodo yang berarti jika di depan memberi contoh, yang kedua Imadio Mangunkarso yang berarti jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, dan yang ketiga Tuturi Handayani yang berarti jika di belakang memberi dorongan. Asas yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Kedua dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Asas yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sendiri, mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang berikut asas manfaat. Penyelenggaraan suatu pendidikan baik untuk pendidikan formal, informal maupun non-formal, semuanya harus diselesaikan sesuai dengan kemanfaatan bagi masa depan. Peran pendidikan dan peserta didik dalam proses pendidikan diarahkan kepada tercapainya manfaat dari pendidikan yang dijalani. 3. Asas usaha bersama. Asas usaha bersama menenangkan kepada kebersamaan, baik pelaksanaan maupun tanggung jawab antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Asas ini bertujuan untuk membentuk keakraban dan kebersamaan dalam mencapai tujuan pendidikan berlandaskan pada norma pendidikan yang kuat. Asas demokrasi. Penyelenggaraan pendidikan haruslah dilakukan di suasana yang proporsional antara pendidikan dan peserta didik. Proses pendidikan harus membentuk peserta didik, mengembangkan karakter yang demokratis. Asas adil dan merata. Asas adil dan merata haruslah terbayangkan dari setiap proses penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Asas ini harus terimplikasikan dalam menghadapi setiap situasi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di sekolah, asas ini dapat diterapkan melalui pendidikan karakter. Asas berkehidupan dalam keseimbangan.
Dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan, asas berkehidupan dan keseimbangan penting untuk disikapi dengan bijaksana. Sebuah proses pendidikan, jika tidak menerapkan asas berkehidupan dan keseimbangan, akan menciptakan ketidakteraturan dalam menghasilkan berbagai praktik ketidakadilan dalam setiap aspek kehidupan. 2. Asas kesadaran hukum. Sadar hukum adalah asas yang perlu dipahami dengan baik dan benar oleh semua pihak dalam menyelenggarakan pendidikan. Perilaku yang tidak sadar hukum akan menciptakan kondisi yang tidak menyenangkan dalam sebuah proses pendidikan. Baik peserta didik maupun pendidik haruslah taat kepada hukum yang ditetapkan. 3. Asas kepercayaan kepada diri sendiri. Proses pendidikan haruslah dapat menambahkan kepercayaan diri yang kuat dan dilandasi dengan norma dan hukum yang kuat, sehingga baik peserta didik maupun pendidik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengembangan kepercayaan diri melalui pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui pendidikan akan membentuk jati diri yang kuat, didukung dengan dedikasi dan loyalitas terhadap tanggung jawab yang dijalani. Oke, selanjutnya asas efisien dan efektivitas. Penyelenggaraan pendidikan haruslah memperhatikan efisien dan efektivitas dari setiap program pendidikan yang dilakukan. Asas ini menghendaki pendidikan yang dilakukan dengan memperhatikan kehematan dalam keberhasilan serta hasil guna yang tinggi. Asas yang berikutnya, asas mobilitas. Asas ini diarahkan kepada proses pendidikan yang efektif, kreatif, terampil, lincah, dan bersahaja. Yang berikutnya, asas fleksibilitas. Asas ini mendidik semua pihak untuk dapat berdikasi fleksibel dalam segala hal, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dihadapi. Berikutnya yaitu implementasi landasan pendidikan. Implementasi landasan pendidikan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, penyusunan kurikulum. Kurikulum harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa, masyarakat, dan kebijakan pemerintah untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Nomor 2 yaitu mengembangkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang efektif harus memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa yang memfasilitasi pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga yaitu strategi evaluasi. Penentuan strategi evaluasi yang tepat penting untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik. Yang keempat, lingkungan belajar kondusif. Lingkungan belajar harus mendukung interaksi positif antara siswa dan pendidik, serta menciptakan suasana yang nyaman. Yang kelima, mengembangkan profesionalisme pendidik. Pendidik perlu terus mengembangkan kompetensi mereka agar dapat mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan responsif. Dan berikut yaitu kesimpulan daripada materi kami, yaitu landasan pendidikan merupakan fondasi penting yang menentukan arah dan keberhasilan proses pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai landasan pendidikan akan membantu para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermakna. Setiap landasan pendidikan, baik filosofis, sosiologis, maupun kultural, memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Landasan-landasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dan membangun sistem pendidikan yang kokoh. Dengan memahami dan mengimplementasikan landasan pendidikan secara tepat, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.